Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti J. Sanda menyapa kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan limpah kasih setianya kepada kita. Hari ini sepanjang kegiatan kita boleh kita lakukan dengan baik. Ya, tentunya kita tidak terlepas dari tantangan. Tetapi malam hari ini bersama-sama kita datang bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, mensyukuri kehidupan kita atas apa yang Tuhan boleh berkati untuk hari ini. Malam hari ini kita berjumpa dalam program Lentera Malam Senin 30 Mei 2022. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta David Tiranda Sarjana Teologi yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam Bapak Pendeta. Ya, selamat malam. Sehat Pak? Ya, puji Tuhan sehat. Iya, luar biasa kasih Tuhan. Semoga kita semua juga, kru yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah senantiasa merasakan kesehatan daripada Tuhan. Juga malam hari ini telah hadir dua orang pemuda yang telah dikaruniakan talenta oleh Tuhan bersama-sama dengan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Ada Joy Songgo sebagai vokalis dan Asfriadi Ases sebagai pemain musik. Selamat malam teman-teman. Ya, semangat ya memuji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari kita mengirim pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1913. Adapun tema yang akan kita renungkan malam hari ini yaitu doa dan pujian yang membebaskan dan mengubahkan. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Satu pujian mengantar kita, manis kau dengar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali diperjumpakan, dipersekutukan dalam ibadah secara virtual melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Malam hari ini kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali malam hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kepadamu, karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam suka duka perjalanan hidup yang kami jalani. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Kami mau bersama belajar akan firman-Mu melalui ibadah secara virtual yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami melalui program Lentera Malam dari tempat ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa hanya oleh hikmat kekuatan daripada-Mu lah yang akan memperlengkapi kami untuk semakin kami memahami dan bagaimana kami dikuatkan dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, melalui firman ini kami sungguh-sungguh diteguhkan dalam iman kami, menyadari akan segala keterbatasan kami, bahwa kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, ketika kami sungguh mengandalkan Engkau dalam doa dan pujian kami boleh dibebaskan, akan mengubahkan segala kehidupan kami dari berbagai persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34 firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi
Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari turunnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan bersama-sama kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tema, doa dan pujian yang membebaskan dan mengubahkan. Doa dan pujian yang membebaskan dan mengubahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun berada saat ini, yang dengan setia boleh bersama-sama kita dipersekutukan dalam ibadah secara virtual dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantau Pau melalui program Lentera Malam. Ya, kita tentu selalu bersyukur kepada Tuhan jikalau selalu ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan namanya, terlebih terus untuk boleh belajar firman-Nya. Bacaan kita malam hari ini ya satu kisah yang tentu sangat menarik bagi kita dalam perjalanan Paulus bersama dengan Silas. Selalu ada tantangan yang mereka hadapi dalam panggilan, dalam tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Tantangan yang mereka hadapi saat ini sesuatu yang luar biasa. Ya, tentu juga ya bersama-sama dengan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai masalah yang tidak pernah lepas dari tantangan kehidupan kita. Mungkin saat ini ya ada di antara kita Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang mengalami suatu pergumulan yang berat. Ya, kita mungkin sedang dalam tanda petik terpenjara oleh karena berbagai masalah, persoalan, pergumulan yang berat, atau karena situasi yang sulit yang sedang kita alami, dan kita mungkin juga sedang terbelenggu oleh berbagai masalah dalam kehidupan kita. Namun malam hari ini kita mau belajar bersama kepada kisah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ini tantangan yang luar biasa yang sedang mereka alami dalam tugas mereka dalam pekabaran Injil yang mereka laksanakan. Mereka sedang dalam satu kondisi yang sulit. Ketika satu peristiwa yang dia perbuat kepada salah seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, untuk kemudian bagaimana
ya Paulus berdoa dalam nama Yesus yang kemudian menyuruh ya roh itu keluar dari perempuan yang sedang dalam suatu situasi yang sulit karena roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Sehingga seketika itu juga ketika Paulus dalam doanya dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini, dan seketika itu juga lah roh itu keluar. Dan ini tentu membuat orang yang menyaksikan peristiwa itu berusaha untuk bagaimana supaya mereka bisa menangkap dan menyalahkan Paulus dan Silas. Ya, apalagi satu tantangan bagi mereka ialah bahwa tuan-tuan perempuan itu melihat ya harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan kemudian bisa lenyap karena ya perbuatan daripada Paulus dan Silas, sehingga bagaimana mereka berupaya untuk menangkap Paulus dan Silas. Bahkan kemudian mereka diseret ke pasar untuk bagaimana dia menghadapkan kepada para penguasa. Ya, satu hal yang menjadi persoalan bagi mereka, alasan untuk kemudian menangkap Paulus dan Silas bahwa kedua orang itu telah mengacaukan kota mereka. Ya, mereka yang adalah orang Yahudi dianggap telah mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, bahkan mengajarkan tentang adat istiadat mereka yang ya sebagai orang yang Rum ya tentu mereka tidak sejalan dan tidak mau menuruti dan menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Ya, sehingga itu menjadi satu alasan untuk bagaimana supaya Paulus dan Silas ini segera ditangkap. Ya, dan betul bahwa juga kemudian orang-orang banyak mereka bangkit dan menentang mereka, dan bahkan kemudian mereka mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas dan kemudian mendera mereka. Ya, bahkan setelah mereka berkali-kali didera, pada akhirnya kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan kemudian kepala penjara diberikan tugas yang ya begitu ketat dan begitu luar biasa, bahwa ya bagaimana supaya sungguh-sungguh bagaimana menjaga Paulus dan Silas ini supaya mereka tidak bisa keluar dari penjara. Ya, sehingga betul bahwa atas perintah yang disampaikan kepada kepala penjara itu, ya Paulus dan Silas ini dimasukkan berada di penjara yang bagian paling tengah. Ya, jadi ini sebuah cara supaya ya jangan sampai mereka bisa lolos, mereka bisa melepaskan diri. Ya, mereka diletakkan, ditempatkan di penjara yang paling tengah. Ya, bagaimana luar biasa penjagaan yang begitu ketat bagi keduanya, sehingga mereka harus ditempatkan di penjara yang paling tengah. Bahkan kemudian mereka membelenggu kaki mereka dan dalam sebuah pasungan yang begitu kuat. Ya, bisa membayangkan Bapak Ibu dan saudara bagaimana keadaan yang begitu sulit, yang begitu berat yang sedang dialami oleh Paulus dan Silas. Sudah berada di penjara, kemudian mereka dipasung kaki mereka, dibelenggu, ya sehingga tentu bahwa mereka tidak akan bisa untuk bisa lepas dari penjara itu. Tetapi kemudian dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sedang terpenjara, apa yang Paulus dan Silas lakukan? Di ayat yang ke-25 bacaan kita tadi katakan bahwa kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sekali lagi bahwa Paulus dan Silas pada waktu tengah malam mereka berdoa menyanyikan puji-pujian. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa yang Paulus dan Silas bisa tunjukkan. Dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan mereka terbelenggu, dan dalam keadaan mereka dipasung, masih mereka bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Masih mereka bisa untuk menyanyikan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Ya, mungkin seandainya kita dalam situasi seperti yang mereka alami, ya
Mungkin ya oke, kita mungkin masih bisa berdoa, tetapi dalam hal kita memuji Tuhan dalam situasi seperti itu, ya situasi yang tentu sangat sulit bagi kita. Mungkin kita merasa kesakitan, hanya selalu mengeluh dan menjerit atas peristiwa yang sedang mereka alami saat itu. Tetapi sekali lagi bahwa Paulus dan Silas masih ada kesempatan bagi mereka untuk kemudian memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan bahkan juga kemudian ya orang-orang hukuman yang ada di sekitar mereka pada saat itu juga mendengarkan apa yang mereka sedang lakukan. Mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan dalam keadaan mereka terpenjara dan mereka terbelenggu? Sebuah peristiwa yang luar biasa. Terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, sehingga sendi-sendi penjahat pada saat itu kemudian semuanya terbuka dan pintu-pintu juga terbuka. Ya, ini sekali lagi Bapak Ibu, satu peristiwa yang luar biasa yang tentu menggemparkan orang-orang yang ada dalam penjara dan orang-orang yang ada di sekitar di tempat itu. Gempa bumi yang hebat yang membuat sendi-sendi penjara menjadi goyah dan kemudian pintu-pintu penjara menjadi terbuka. Semua orang kemudian terlepas dari belenggu mereka. Namun dalam situasi yang demikian tentu kesempatan bagi mereka untuk bisa keluar, bisa melarikan diri. Ya, ini tentu sebuah kesempatan bagi mereka untuk kemudian mereka bisa pergi dan mereka bisa melarikan diri dalam situasi penjara yang sudah terbuka. Tetapi ternyata bahwa tidak seperti itu yang ada dalam pikiran mereka. Apalagi seorang Paulus dan Silas. Ya, sehingga justru kemudian kepala penjara yang ketika dia terjaga di tidurnya melihat semua peristiwa itu terjadi, ada niat untuk kemudian membunuh diri. Ada niat untuk kemudian bunuh diri. Ya, karena dia berpikir bahwa wah, ini menjadi sebuah ancaman baginya ketika semua orang yang di penjara itu bisa melarikan diri. Tetapi ketika Paulus menyaksikan apa yang akan diperbuat oleh kepala penjara ini, justru kemudian Paulus mencegah dia, kemudian dengan dia berkata, "Jangan celakakan dirimu. Kami semuanya masih ada di sini." Ya, ini tentu tidak seperti yang dipikirkan oleh kepala penjara ini, bahwa mungkin Paulus dan Silas ini sudah lari. Ya, sehingga menjadi sebuah ketakutan bagi dirinya. Sekali lagi bahwa Paulus mencegah dia dengan suara nyaring, dia berseru, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, berlari masuk, ingin mau melihat keadaan dan seperti apa yang sedang dialami oleh Paulus dan Silas. Dan ketika dia menjumpai Paulus dan Silas, apa yang dia perbuat? Luar biasa, sebuah sikap yang justru kemudian ditunjukkan oleh kepala penjara ini. Dia menghampiri Paulus dan Silas, dia bahkan kemudian tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ya, ini sebuah perubahan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh kepala penjara ini. Bahkan kemudian dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ya, ini tentu sebuah tindakan, sebuah sikap yang diambil oleh kepala penjara ini ketika dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, dan bahkan bagaimana sikap Paulus dan Silas ketika penjara itu sudah terbuka dan bahkan kemudian mereka tidak melarikan diri. Justru itu yang membuat sebuah perubahan pada diri kepala penjara ini, sehingga dia meminta kepada Paulus dan Silas apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia lakukan.
Lalu kemudian mereka menjawab kepadanya bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan betul bahwa dia kemudian menuruti perkataan dari Paulus dan Silas. Bahkan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis dan mereka menjadi percaya. Menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah sikap yang tentu luar biasa telah dinampakkan dan ditunjukkan oleh Paulus dan Silas dan juga kepala penjara ini. Mereka dalam situasi yang berat, mereka dalam situasi yang sulit. Mereka tidak berpikir untuk bagaimana supaya mereka bisa lepas. Mereka tidak berpikir bahwa bagaimana supaya mereka bisa membela diri mereka atas situasi yang sedang mereka alami. Tetapi apa yang Paulus dan Silas lakukan, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka yakin dan percaya bahwa doa adalah merupakan sebuah kekuatan bagi mereka. Doa adalah merupakan sebuah senjata bagi mereka untuk bisa dimampukan melewati masa-masa yang sulit ini. Mereka minta diberikan kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan bahkan kemudian hasil dari doa dan pujiannya kepada Tuhan, Tuhan memperlihatkan kekuasaannya. Gempa yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan mau perlihatkan tentu atas doa dan pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas kepadanya. Sehingga melalui peristiwa itu mereka dibebaskan. Mereka lepas dari penjara, lepas dari belenggu, lepas dari pasungan atas tuduhan-tuduhan yang tidak bersalah. Mereka berada pada posisi yang benar. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kemudian mereka disalahkan, mereka dijerat, mereka dipenjara, mereka dipasung dan mereka dibelenggu. Tetapi peristiwa itu dalam doa dan pujian kepada Tuhan, sekali lagi bahwa sebuah kuasa yang Tuhan nyatakan melalui gempa yang begitu hebat. Dan hal yang kedua, perubahan yang terjadi atas doa dan pujian Paulus dan Silas telah mengubahkan kepala penjara. Dia telah diubahkan menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seperti yang disampaikan oleh Paulus dan Silas kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Sekali lagi bahwa tentu itu adalah merupakan hasil dari doa dan pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas kepada Tuhan, yang telah membebaskan mereka dan telah juga mengubahkan iman kepala penjara itu menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang kemudian diselamatkan bersama dengan seisi rumahnya. Dan kita bersama Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam berbagai situasi kondisi, kita mungkin sedang dalam tanda petik terpenjara, terbelenggu, dipasung oleh berbagai masalah, persoalan, situasi yang sulit yang sedang kita alami. Tetapi mari kita belajar kepada Paulus dan Silas, mengandalkan doa, terus memuji Tuhan dalam segala situasi apapun yang sedang kita alami. Karena kita percaya dengan cara Tuhan sendiri pasti akan membebaskan kita, akan mengubahkan kehidupan kita, kehidupan yang sulit yang sedang kita alami, menjadi kehidupan yang dalamnya kita boleh menikmati segala kasih dan anugerah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita bersama-sama, sehingga sungguh-sungguh dalam doa dan pujian kita boleh mengalami kebebasan dan kita diubahkan. Semua karena kasih, karena anugerah dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin.
Luar biasa kasih Allah melalui tuntunannya, firman kebenaran mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami pergumulan, mengalami tantangan, bahkan dalam bahasa tadi dikatakan ketika berada dalam keadaan yang sangat tertekan, bagaimanapun itu datanglah kepadanya melalui doa dan puji-pujian kita. Karena hanya dengan itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti membebaskan, bahkan mengubahkan kita. Oleh karena itu, jadikanlah doa dan puji-pujian kita sebagai senjata dalam menjalani dinamika kehidupan. Terima kasih untuk firman kebenaran malam hari ini Bapak Pendeta. Semoga senantiasa terberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kembali kami mengingatkan bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1913. Sebelum masuk dalam doa syafaat, bersama-sama kita mengangkat satu pujian, Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita malam hari ini.
Ada beberapa pokok doa yang masuk untuk kita dukung dalam doa. Ada beberapa orang tua dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka alami. Ada Mama Jerry di Sangatta, Nenek Sabua yang sudah menjalani operasi tadi sore di Rumah Sakit Elim Rantepao dan dalam pemulihan. Juga saudara Sarce Pelangiran yang sakit lambung, juga Mama Grace dalam pemulihan di Makassar setelah dia menjalani operasi, dan juga ada Ibu Kasih Ibu William Sarungallo atau Mama Toto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim, dan juga bagi orang tua dan saudara-saudara yang sedang dalam pemulihan di rumah yang tidak sempat disebutkan saat ini dalam pokok doa malam hari ini. Dan juga mendukung dalam doa ada Ananda Gracia Violeta yang dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri di Jakarta, dan juga Christina dalam persiapan melaksanakan studi pelayanan dan pengembangan diri. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Ibu Kekasih Ibu Rio Rita Pakan yang pada tanggal 27 Mei kemarin boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Dan juga untuk semua jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang boleh mengalami pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Dan juga mendukung dalam doa kerinduan saudara Natalia Tapi bersama dengan suami untuk boleh dianugerahkan Tuhan keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan juga Mama Laura dalam pergumulan hidup dan saudara Ruth dalam usaha dan pekerjaan. Mari bersama kita satukan hati kita dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu malam hari ini dalam ibadah persekutuan kami secara virtual. Ada waktu yang Engkau sudah anugerahkan untuk kami boleh bersama menaikkan puji dan syukur kami kepadamu. Terlebih Tuhan, malam hari ini kami kembali boleh belajar firman-Mu untuk bagaimana kami dalam menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, beban, situasi yang sulit yang sedang kami alami. Kami boleh belajar kepada hamba-Mu Paulus dan Silas dalam situasi yang sulit yang mereka alami dalam terpenjara, terbelenggu, bahkan dipasung. Tapi dengan doa yang sungguh kepadamu Tuhan, dalam puji-pujian kepadamu, Engkau boleh membebaskan mereka melalui kuasa-Mu yang Engkau nyatakan. Bahkan melalui peristiwa yang luar biasa dialami oleh Paulus dan Silas juga telah mengubahkan iman seorang kepala penjara menjadi orang yang percaya, mengaku Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan bersama dengan seisi rumahnya. Terima kasih Tuhan untuk sebuah pengalaman iman yang luar biasa ini. Dan ajar kami Tuhan untuk semakin teguh dalam iman kami kepadamu, mengandalkan Tuhan, tetap berdoa dan memuji Tuhan dalam berbagai situasi apapun yang sedang kami alami. Bapa di surga, melalui doa kami pada malam hari ini, bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami, beberapa anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saudara kami Mama Jerry yang di Sangatta, Nenek Sabua yang sudah menjalani operasi tadi sore dan sedang menjalani proses pemulihan di Rumah Sakit Elim Rantepao. Juga bersama dengan saudara Sarce Pelangiran yang sedang sakit lambung. Juga bersama dengan saudara kami Mama Grace yang sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi di Makassar. Dan juga bersama dengan Ibu Kekasih kami Ibu William Sarungallo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga bersama dengan orang tua kami dan saudara kami, mereka yang sedang dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Atas segala peristiwa, atas segala beban, pergumulan yang dialami oleh orang tua kami dan saudara kami dalam menjalani perawatan mereka karena sakit penyakit, dalam masa-masa pemulihan yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan, kami mohon Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka.
Engkau melawat mereka ya Tuhan atas situasi sulit yang sedang mereka alami saat ini. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan bahwa mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa mereka pun boleh kembali pulih seperti sedia kala. Semua karena jawaban Tuhan atas doa yang sungguh-sungguh Engkau nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, juga kami datang berdoa kepadamu bersama dengan anak kekasih kami Ananda Gracia Violeta yang saat ini dalam persiapan untuk menghadapi tes masuk perguruan tinggi negeri Jakarta, dan mungkin juga bersama dengan beberapa anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu dan segala persiapan bagi anak-anak kami ini. Memberkati segala kerinduan dan harapan mereka Tuhan. Biarlah kiranya oleh berkat kuasa daripada-Mu Engkau nyatakan bagi mereka sehingga segala harapan doa mereka Tuhan Engkau menjawab. Sehingga sungguh ya Tuhan bahwa mereka boleh mendapatkan tempat di mana mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa buat anak kekasih Christina dalam persiapan untuk melaksanakan studi pelayanan dan pengembangan diri. Berkati segala persiapan dari anak dan saudara kami ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati dalam segala persiapan melaksanakan studi pelayanan dan pengembangan diri, sehingga semuanya Tuhan boleh jalani dengan sukacita, semua karena perkenan-Mu. Juga kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan bersama dengan orang tua kasih kami Ibu Riorita Pakan, dan juga bersama dengan orang tua dan saudara kami sepanjang minggu ini boleh menikmati dan merasakan pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa semua karena kasih, karena anugerah yang Engkau nyatakan, dan biarlah senantiasa boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kasih berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga bersama dengan keluarga saudara kami Natalia Tapi bersama dengan suami, harapan untuk boleh segera memiliki keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu boleh mendengarkan setiap doa dan harapan dari setiap hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang campur tangan dalam kehidupan keluarga saudara kami ini. Harapan mereka kelak ya Tuhan bahwa Tuhan boleh mengaruniakan keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan juga bersama dengan saudara kami Mama Laura dalam kehidupan, dalam segala pergumulan hidup yang mereka jalani. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan keluarga Mama Laura, menuntun memberkati dalam setiap pergumulan, karena kami percaya bahwa melalui doa yang sungguh kepada-Mu Tuhan Engkau menjawab segala harapan untuk boleh melewati berbagai pergumulan dalam kehidupan keluarga. Juga bersama dengan saudara kami Ruth dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan. Tuhan berkati semuanya. Biarlah kiranya harapan kami bahwa segala usaha yang dia kerjakan memberikan yang terbaik baginya, dan menjadi sebuah sukacita yang senantiasa boleh kami nyatakan kepada-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kemanakan dari saudara kami Mama Jerry yang sedang dirawat di Sangat atas kecelakaan ini. Kami percaya bahwa Engkau memberkati saudara kami Mama Jerry dalam masa perawatan atas musibah, atas kecelakaan yang dialami, sehingga dia tidak merasa trauma dan dia boleh dikuatkan untuk boleh menghadapi semuanya, sehingga dalam masa perawatan pemulihan yang dia jalani sungguh merasa menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk kehidupan bangsa negara kami, pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara ini. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan, mereka sungguh dapat dimampukan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Juga berdoa bagi aparat keamanan TNI Polri dalam tanggung jawab untuk menjaga keamanan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan mereka terus dimampukan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga
senantiasa kami merasa aman dan tentram dalam kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah yang boleh kami nikmati bersama malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan di dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Baik sebagai host, sebagai pemain musik, bahkan Tuhan bagi saudara kami yang telah menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Bahkan Tuhan bersama dengan segenap tim multimedia, tim Lentera Malam yang boleh mengambil bagian malam hari ini. Bahkan Tuhan peralatan yang boleh kami pergunakan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa luar biasa berkat kasih-Mu Engkau mempersekutukan kami ya Tuhan secara virtual melalui program Lentera Malam ini. Dan kehidupan kami Tuhan malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami, menjaga kami ketika kami akan beristirahat. Kami percaya bahwa Engkau yang terus bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati peristirahatan kami dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah Lentera Malam episode Senin 30 Mei 2022. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Bahkan segenap kita tim Lentera Malam. Semoga kita senantiasa terberkati dalam pelayanan kita selanjutnya. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang tetap setia sampai sekarang ini. Ya, di sini masih ada 79 orang yang tetap stay tune. Saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ada Julice Napitupulu, Martina Sampai Kombang, Sarce Palangiran, Berta Tapi, Marlebo, Herman Palangan, Bertin Gasong, Triani, Saudara Kris, Nelly Paresa, Margareta Panggalo, Adriati Arijana Toban, Asno Ujoen, Natalia Tapi, Alexander Payung, Freddy Balapadang, Vikensa Mamasena, Lewa Padang, Rispa Wenry, Adolfina Pasang, Stanley Putra, Siska Tasik, Yudi Antang, Helena, Jessica Ristin, Kristina Kadang, Melianus, Sarce Palangiran, Lapung Rini, Yuli Tandilakbi, Tia Cati, dan Agustina Usa. Selamat untuk tetap setia bertumbuh dalam penghayatan iman kita kepada Kristus. Selamat bersyukur untuk kita sekalian. Akhirnya saya Jeniarti Jaisanda dan segenap kru Solideo Rantepao Channel meminta maaf jika dalam ibadah kita malam hari ini ada saja hal-hal yang tidak berkenan bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam Lentera Malam episode Rabu 1 Juni 2022. Satu pujian menutup persekutuan kita malam ini, kecaplah dan lihatlah. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.